Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Rianti dengan NPM 24215111194. Saya dari kelas 2024C, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai cara mengerjakan soal, yaitu tentang materi perbandingan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori bilangan beserta filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil MPD. Langsung saja kepada pembahasannya, let's go! Perbandingan. Perbandingan itu ada dua macam, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Perbedaannya yaitu perbandingan senilai adalah sebuah perbandingan antara kedua besaran. Jika yang pertama diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga diperbesar atau diperkecil. Misal, kita membandingkan antara A dan B. Jika A diperbesar, maka B juga diperbesar. Jika A diperkecil, maka B juga diperkecil. Itulah yang disebut dengan perbandingan senilai. Sedangkan perbandingan tidak senilai adalah perbandingan antara dua besaran. Jika yang pertama diperbesar, maka yang kedua diperkecil. Sebaliknya, jika yang pertama diperkecil, maka yang kedua diperbesar. Contoh, kita membandingkan antara A dan B. Jika A diperbesar, maka B diperkecil. Jika A diperkecil, maka B diperbesar. Itulah yang disebut dengan perbandingan tidak senilai. Agar lebih paham, kita langsung saja membahas kepada contoh soalnya. Nah, di sini ada soal sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, langkah pertama kita cari terlebih dahulu objek apa yang dibandingkan. Di soal ini, objek yang dibandingkannya yaitu antara bensin dengan jarak. Kita tulis bensin, jarak. Nah, mobil ini memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh jika mobil menghabiskan 45 liter bensin? Berapa jarak yang ditempuh jika mobil itu menghabiskan 45 liter bensin? Nah, ini disebut dengan perbandingan senilai. Kenapa disebut dengan perbandingan senilai? Karena di sini objek yang pertama bertambah. 3 ke 45 liter itu bertambah, bensinnya bertambah. Nah, jaraknya juga akan bertambah. Logika saja, ketika bensin yang digunakan semakin banyak, maka yang jarak ditempuhnya juga akan semakin jauh. Jadi otomatis ini juga ditambah. Cara pengerjaannya, kita langsung saja bandingkan 3 banding 45 sama dengan 24. Yang belum diketahui kita misalkan X. Dapat dari sini. Nah, untuk perhitungannya yaitu kita tinggal kali silang saja. 3 dikali X, 3X sama dengan 24 kali 45. X sama dengan 24 kali 45 bagi 3.
Di sini bisa disederhanakan 3 dan 24. 24 bagi 3 didapatkan 8. Dan 8 dikali 45 itu 360. Maka diketahui jika bensin yang dihabiskannya 45 liter, maka jarak yang ditempuhnya yaitu 360 km. Nah, itulah soal mengenai perbandingan senilai. Selanjutnya kita lanjut ke perbandingan tidak senilai. Di sini, Doni memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Doni sampai di sekolah? Nah, di sini kita tahu bahwa objek yang dibandingkannya yaitu waktu dengan kecepatan. Doni memerlukan waktu 15 menit dengan menggunakan kecepatan 20 km per jam untuk sampai di sekolah. Nah, jika waktu yang diperlukan oleh Doni 20 menit, berapa kecepatan yang digunakan oleh Doni untuk sampai di sekolah? Ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kenapa disebut dengan perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai? Karena jika waktu bertambah, maka kecepatan akan pelan. Maka kecepatan yang digunakan akan pelan. Ini bertambah, ini akan berkurang, akan pelan. Nah, itulah kenapa disebut dengan perbandingan tidak senilai. Cara menghitungnya yaitu sama seperti tadi 15 per 20 sama dengan, namun karena disebut dengan berbalik nilai, salah satunya harus dibalik. Kita balik saja yang ini. Jadi misalkan ini X per 20 dibalik. Langsung kita kali silang menjadi X 20 kali 15 bagi 20. X sama dengan 20 per 20 bisa dibagi menjadi sisanya 15. Jadi kecepatan yang digunakan oleh Doni dengan waktu 20 menit yaitu 15 km per jam untuk sampai di sekolah. Nah, itulah mengenai perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai. Sekian video pembelajaran saya kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Pembahasan soal berikutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.